Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil paper yang sudah kami kerjakan, yang berjudul penerapan metode klasifikasi untuk prediksi penyakit kanker payudara, yang beranggotakan saya sendiri, M. Yafi Setio Wibowo, dan Karis Akbar Maulana. Untuk studi terkaitnya sendiri, kami hanya mengambil untuk presentasi kali ini, kami hanya mengambil poin-poin yang penting saja. Jadi yang pertama itu ada apa itu data mining, dan yang kedua itu adalah apa itu klasifikasi. Yang pertama itu data mining, untuk pengertian sendiri adalah sebuah proses ekstraksi untuk mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh sebuah data. Nah, untuk klasifikasi sendiri, yaitu adalah salah satu peran utama dalam data mining. Jadi dalam data mining sendiri itu ada beberapa peran, yaitu pertama ada klasifikasi, clustering, dan regresi. Tetapi karena untuk paper kali ini kami menggunakan klasifikasi. Jadi untuk pengertian klasifikasi sendiri itu adalah salah satu peranan utama dalam data mining. Jadi dalam proses klasifikasi ini adalah ada proses untuk menghitung data yang sebelumnya ada, yaitu atau bisa kita sebut sebagai data training data, dan kemudian data training itu akan dibandingkan dengan data baru atau data testing. Jadi untuk sistem yang dibangun sendiri ada 4 bagian besar yang sekiranya diperlukan untuk penelitian kali ini. Jadi yang pertama itu adalah persiapan data, terus yang kedua itu ada preprocessing data, terus yang ketiga itu ada pembangunan model, dan yang keempat itu adalah evaluasi model. Jadi untuk yang pertama, persiapan data, itu adalah sebuah proses di mana kita akan mengambil dataset yang sekiranya diperlukan untuk penelitian kali ini. Jadi dataset yang kita ambil itu adalah dataset breast cancer, yaitu dataset yang berasal dari sebuah rumah sakit di Eropa yang berisikan data dari beberapa pasien kanker payudara, dan di dalamnya itu ada seperti ciri-ciri secara fisik lah untuk kanker payudara itu sendiri. Jadi di sini tuh kelasnya itu ada 2 jenis, ada 2 tipe, yaitu adalah no recurrence events dan recurrence events. Jadi maksudnya di sini adalah untuk no recurrence event ini, datanya ini, untuk no recurrence event ini, maksudnya bisa kambuh apa tidaknya itu dia kemungkinannya kecil. Terus kemudian untuk recurrence events itu maksudnya kemungkinan untuk kambuh terjadi atau terdampak kanker payudara kembali itu sangat besar. Jadi sekiranya itu saja untuk persiapan data. Terus yang selanjutnya ada preprocessing data. Untuk preprocessing data sendiri saya hanya menggunakan teknik mencari missing values. Jadi untuk handling missing values sendiri ini, saya hanya mengdrop row yang sekiranya itu ada missing values-nya gitu. Terus yang ketiga itu ada pembangunan model. Jadi untuk pembangunan model ini, kelompok kami itu membangun 2 model. Jadi yang pertama itu model yang menggunakan algoritma naive Bayes. Terus yang kedua itu adalah algoritma yang menggunakan K-Nearest-Neckbor. Jadi untuk model yang pertama itu kan nanti menggunakan naive Bayes. Naive Bayes sendiri ini adalah sebuah
algoritma klasifikasi yang di mana algoritma ini menggunakan peluang sebagai cara si algoritma ini berjalan. Terus untuk k-nearest neighbor sendiri, ini adalah sebuah algoritma yang dimana dia itu memanfaatkan, jadi istilahnya seperti kita mencari, jadi ada data baru, terus kemudian ada data train, nah di mana untuk data baru ini dicari, dia itu paling dekat tuh masuk ke kelas mana, seperti itu. Lalu kemudian untuk k-nearest neighbor ini, kalau yang saya baca dari berbagai artikel dan literatur, algoritma KNN ini atau k-nearest neighbor ini adalah salah satu algoritma yang sebenarnya tidak belajar. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak usah mentraining data itu, sudah bisa digunakan algoritmanya. Terus kemudian yang terakhir itu ada evaluasi model. Jadi untuk evaluasi model sendiri, kami ini menggunakan dua instrumen evaluasi. Jadi yang pertama itu ada akurasi, dan yang kedua itu ada F1 score. Untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Karis Akbar Maulana. Terima kasih. Docs Daddy Boy. Ya, selanjutnya di slide ketiga terdapat evaluasi. Di dalam evaluasi menjelaskan tentang skenario, hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. Contoh skenario terdapat pada slide di sini bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi dan F1 makro score dari masalah yang kami buat. Untuk hasil pengujian di sini, pengujian ini dilakukan pada skenario 1 dan 2, yaitu yang pertama menggunakan metode naive Bayes yang mendapatkan akurasi sebesar 67% dan F1 makro score sebesar 61%. Sedangkan untuk skenario kedua, menggunakan metode k-nearest neighbor dan mendapatkan akurasi atau ketepatan dalam memprediksi sebesar 71% dan F1 makro score-nya sebesar 61%. Untuk contoh gambar yang sudah kami sediakan yaitu seperti ini. Dan untuk analisis hasil pengujian, di sini kami menganalisis dari hasil pengujian yang sudah kami uji, yaitu berdasarkan skor akurasi dan F1 makro yang terlihat pada model k-nearest neighbor lebih baik daripada model yang menggunakan naive Bayes. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan model menggunakan k-nearest neighbor lebih baik daripada model yang menggunakan naive Bayes. Salah satunya yaitu pencarian nilai K yang tepat untuk model k-nearest neighbor. Kemudian, untuk kecilnya F1 makro bisa disebabkan karena pembagian atau split dataset yang kurang tepat. Karena pada penelitian ini tidak menggunakan cross validation sehingga kemungkinan terjadi overfit pada kedua model tersebut masih sangat bisa. Dan selanjutnya pada slide keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari masalah yang kami buat yaitu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi kedua model antara k-nearest neighbor dan naive Bayes untuk memprediksi kambuh tidaknya penyakit kanker payudara seorang pasien. Dalam pengujian ini, model yang menggunakan k-nearest neighbor lebih baik dengan skor akurasi 71% dan skor F1 makro sebesar 61% daripada model yang menggunakan naive Bayes dengan skor akurasi sebesar 67% dan skor F1 makro sebesar 61%. Sekian dari
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.